Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat perempuan muda ditemukan dalam kondisi setengah bugil di sebuah gubuk pembuatan batu bata di Banyumas. Diduga korban diperkosa sebelum dibunuh pelaku. Para petani padi di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal terancam gagal panen lantaran tanaman padi kekurangan pasokan air. Kami juga memiliki referensi bagi Anda untuk mengisi liburan sekolah anak-anak Anda, yakni berwisata Grembel Asri di Kota Semarang. Mayat seorang perempuan muda ditemukan dalam kondisi setengah telanjang di sebuah gubuk pembuatan batu bata di Banyumas. Diduga kuat korban diperkosa lalu dibunuh pelaku karena ditemukan tanda kekerasan di tubuh dan wajah korban. Sebuah gubuk pembuatan batu bata di Desa Pliken, Banyumas menjadi pusat perhatian warga sekitar Selasa siang. Pasalnya mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas mengenaskan. Sebuah sandal yang diduga milik korban ditemukan di lokasi. Menurut saksi mata, korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang dan tangan terlentang. Perempuan. Oh, perempuan. Iya, separuh nggak pakai celana, cuma pakai sweater. Pakai sweater. Iya. Berarti ke bawah itu telanjang. Telanjang, ke bawah telanjang. Terus pas ditemukan kondisinya seperti apa, Pak? Telantang kayak gini. Oh, terlentang. Iya. Enggak. Dari hasil identifikasi polisi, korban bernama Lestari berusia 21 tahun, asal Desa Sumbang, Banyumas. Polisi menduga kuat perempuan muda ini tewas karena dibunuh. Temuan yang tak kalah mencengangkan ada luka pada alat kelamin korban dan bekas cairan sperma. Sehingga diduga kuat korban juga diperkosa lalu dibunuh oleh pelaku. Korban diperkirakan meninggal 7 hingga 8 jam sebelum jasad ditemukan. Diduga sementara ada bentuk kekerasan dan kekerasan seksual. Tapi semuanya nanti kepastian dari hasil otopsi. Itu ditemukannya di apa? Di area apa? Di area Tobong Bata. Tobong Bata. Ya, tempat pembuatan bata. Itu yang menemukan siapa pertama kali? Dari warga inisial K sama N, dari warga masyarakat setempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi Rumah Sakit Margono Purwokerto untuk mengungkap penyebab pasti korban meninggal. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap identitas pelaku. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Warga yang tinggal di dekat Sungai Loji Pekalongan kini resah sebab belum lama ini 2 ekor buaya muncul di sungai tersebut. Pemadam kebakaran sudah berusaha menangkap buaya, namun karena keterbatasan alat penangkapan itu gagal. Inilah predator yang membuat warga di sekitar Kali Loji Pekalongan resah. Sudah beberapa hari buaya muara ini muncul ke permukaan dan berdiam di tepi sungai. Warga ketakutan karena bisa saja mereka menjadi mangsa binatang buas. Mereka pun melaporkan penemuan ini ke pemadam kebakaran. Setidaknya warga melihat 2 ekor buaya yang berkeliaran di Sungai Loji. Dia lihat jalan-jalan, kok tidak ada di situ, lewatnya dari rong-rong pohon-pohon itu. Dia lah kirain mencawa. Ternyata buaya. Oh, berarti sering nongol di situ, Bu? Kalau mencawa itu mulutnya kan melet-melet. Kalau buaya kan mulutnya Menganga itu, Bu, ya. Itu sering di situ berarti? Setiap hari, kadang 2 hari sekali. Pemadam kebakaran dan rescue yang turun ke lapangan berusaha menangkap buaya yang sedang berjemur di bibir sungai. Namun karena keterbatasan peralatan, penangkapan buaya sepanjang 1 meter ini gagal. Predator ini kembali ke dalam sungai. Tadi berusaha kita handling, kita tangkap, tapi kalah cepat. Gitu. Lepas ya? Lepas. Oh, berukuran berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kurang lebih 1 meteran. Kurang lebih 1 atau 2 meter. Ada. Pemadam kebakaran masih terus memantau Sungai Loji. Diduga kuat, buaya ini merupakan hewan piaraan warga yang sengaja dilepas ke sungai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan.
Kita beralih ke informasi lain, menyantap menu masakan bebek itu sudah biasa. Nah, di Brebes ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu unik, yakni bebek minggat. Nah, bebek minggat ini dimasak dengan direbus dengan berbagai rempah-rempah hingga menghasilkan cita rasa pedas dan lezat. Rumah makan dengan menu unik bebek minggat ini berada di Exit Tol Pejagan, Kecamatan Tanjung Brebes. Cara memasak bebek minggat ini pun berbeda dengan memasak bebek pada umumnya. Jika biasanya pengolahan bebek dengan cara digoreng, di rumah makan ini bebek justru direbus dengan perpaduan antara masakan Jawa dan masakan Tiongkok. Cara pembuatannya dimulai dengan memotong kecil daging bebek, lalu dimasukkan ke wajan yang berisi air mendidih, bersamaan dengan bumbu, rempah-rempah, tauco, dan puluhan butir cabai rawit. Sebelum disajikan, daging bebek juga akan dicampuri saus dan kecap, agar semakin menggoda selera. Menu bebek minggat ini sangat berbeda dengan menu bebek lainnya. Selain dagingnya yang empuk dan tidak berbau, kuahnya juga terasa pedas, hangat, serta menyegarkan saat disantap. Kuahnya itu seger, kemudian dagingnya juga empuk, tidak mengeluarkan bau. Apalagi kuahnya ini dimasak dengan ada cabai hijau, ada potongan daun bawang sama tomat, itu menambah seger lah, fresh. Kemudian kalau masakan sih memang cara memasaknya mirip seperti tongseng ya, tapi lebih ke kayak masakan suike gitu. Berawal dari kasus macetnya tol Brexit beberapa tahun lalu, Roni, pemilik rumah makan bebek minggat ini terinspirasi menciptakan menu bebek minggat untuk disajikan kepada pemudik yang terjebak macet. Usahanya pun berhasil dan membuat menu bebek minggat hingga kini banyak diburu penggemar kuliner. Dari saya sendiri, waktu itu ada Brexit macet, terus saya menciptakan menu bebek minggat ini. Kemudian setelah saya sajikan, orangnya udah seger semua. Saya tanya, Bu, udah enak nggak badannya, pileknya? Udah minggat Pak, gitu. Jadi yang minggat itu penyakitnya. Gitu. Bagi penggemar bebek yang tertarik untuk mencoba, Anda tidak perlu risau. Karena harga satu porsi bebek yang dijual terjangkau, yakni seharga Rp35.000 per porsinya. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Libur sekolah dan tahun baru, wisata Ngrembel asri di kota Semarang ramai dikunjungi pengunjung. Dengan suasana alam yang sejuk dan asri, para pengunjung juga bisa melihat aneka satwa, wisata edukasi, hingga bermain aneka wahana permainan. Destinasi wisata dengan suasana seperti berada di hutan ini terletak di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati nomor kilometer 10, Gunung Pati, Kota Semarang. Di sini terdapat banyak objek wisata loh, mulai dari aneka satwa seperti burung unta, rusa, kura-kura, dan masih banyak lagi. Para pengunjung juga bisa berkeliling dan memberi makan satwa sambil menaiki kuda poni. Ingin menikmati wahana yang lebih menantang, pengunjung bisa mencoba permainan ATV, trampolin, hingga flying fox. Setelah seru-seruan bertemu berbagai hewan dan bermain wahana, sekarang waktunya untuk menyegarkan badan dengan berenang. Terdapat 2 kategori kolam renang, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak. Banyaknya objek wisata di tempat ini mendatangkan para pengunjung. Saat liburan seperti ini, jumlah pengunjung bisa meningkat hingga 50%, yang didominasi dari luar kota. Jadi liburan ya akhir tahun supaya anak senang dan menambah wawasan seperti itu. Bisa dibilang lebih dekat, bisa wisata keluarga, dan juga banyak wahana, maksudnya Permainan. Ya, wahana permainan, juga satwa yang mengenalkan anak seperti itu. Sama keluarga. Sama keluarga ya. Ini tempat di sini gimana ini, Mbak? Suasananya masih asri, terus tiketnya juga harganya terjangkau. Jangkau ya. Kemudian untuk hewan-hewan juga lengkap ya, Mbak, ini ya, Mbak? Lengkap. Buat edukasi anak juga? Ya, untuk belajar anak, memberi makan. Wisata Ngrembel buka setiap hari mulai pukul 9:30 pagi hingga pukul 10 malam. Untuk masuk ke tempat wisata ini, harganya pun cukup terjangkau, yakni Rp4.000 untuk hari biasa dan Rp7.000 untuk akhir pekan dan hari libur nasional. Ali Musafirin melaporkan dari Kota Semarang. Jelang pergantian tahun, pengunjung wisata Candi Borobudur di Magelang terus meningkat. Jumlah pengunjung mencapai belasan ribu per hari. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat memasuki tahun baru 2024.
Ribuan wisatawan terus berdatangan ke wisata Candi Borobudur di Magelang untuk mengisi liburan menjelang tahun baru. Bahkan sejak 23 Desember, jumlah pengunjung terus bertambah. Meski jumlah pengunjung sebelumnya sempat menurun akibat hujan, namun pengunjung kembali bertambah hingga mencapai 12.000 orang per hari. Jumlah pengunjung diperkirakan akan terus bertambah hingga tanggal 31 Desember 2023 mendatang. Puncaknya kami memprediksi di tanggal 31 Desember ini ya. Nanti estimasi kami ya sekitar 13-15 ribu lah nanti di puncak keramaian di Nataru. Tidak hanya berasal dari Indonesia, pengunjung yang datang ke Candi Borobudur ini juga berasal dari mancanegara. To go inside, I need to book earlier the ticket, so it's unavailable for me today. And yes, like in Borobudur? Yes, inside. If you want to go inside the temple, it's impossible today. So I came today and I can go only ground. Kebetulan di antara kami ada yang belum pernah ke sini. Ini kan dulu pernah termasuk salah satu 7 keajaiban dunia. Masa kami belum pernah ke sini yang ada di negaranya sendiri. Kami ajak ke sini. Tapi sayang sekarang kita tidak bisa sampai ke atas karena tiketnya sudah habis. Tiketnya sampai ke atas. Cuma sampai pelataran aja. Bu, ini dalam rangka liburan Natal tahun baru atau gimana? Liburan sekolah. Oh, liburan sekolah juga. Wisatawan lokal yang datang ke wisata Candi Borobudur ini hampir rata-rata untuk mengisi waktu liburan anak-anak sekolah, sekaligus nantinya untuk merayakan pergantian tahun. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Merena mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.